Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu, karena Kau selalu setia kepada kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Tema saya hari ini adalah jalan sendiri atau jalan Tuhan. Dan ini bagian pertama. Ya, mungkin 2 minggu lagi saya kasih bagian kedua. Ya, yang bagian pertama ini adalah mengenai status kita di hadapan Tuhan. Ya, mengenai jalan sendiri atau jalan Tuhan. Jadi kita saat berikutnya kita akan lihat bagaimana iblis itu jatuh. Karena Tuhan tidak ingin kita jatuh. Jadi kita akan belajar bagaimana kita akan melihat ya bagaimana kejatuhan iblis, apa yang terjadi. Jadi di Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra raja fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Jadi, ini berkata mengenai iblis yang sebelumnya mengalahkan bangsa-bangsa, tapi sekarang itu jatuh dari langit. Ya. Dan jatuh dari langit ke bumi, ke tempat yang lebih rendah. Ya, iblis yang tadinya di langit. Jadi apa penyebab kejatuhan dari iblis? Kita akan lihat. Di ayat berikutnya, di slide berikutnya, dikatakan, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Jadi yang pertama yang dilakukan oleh iblis, dan itulah sebab kejatuhan iblis, adalah iblis berkehendak, ya, mengandalkan diri sendiri untuk meninggikan dirinya atau untuk mendapatkan status yang tinggi di hadapan Tuhan. Jadi itu hendak berapa kali. Jadi itulah yang terjadi. Jadi iblis jatuh itu dimulai dengan iblis itu berkehendak, ya, bergantung pada diri sendiri, berkehendak untuk meninggikan diri statusnya di hadapan Tuhan. Oke. Slide berikutnya, apalagi yang iblis lakukan? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Jadi yang namanya berkehendak itu adalah rencana yang ada di dalam hati. Jadi berkehendak itu belum sampai kejadian, tapi sudah ada rencana dalam hati. Ya, itulah yang namanya berkehendak. Ya, itulah sebab kejatuhan iblis. Lalu, ya, slide berikutnya kita lihat lagi apa yang iblis kendaki. Ya, dia dikatakan di sini dia hendak naik ke langit. Dia hendak mendirikan takhta. Dia ingin duduk di atas bukit pertemuan. Dia mau naik mengatasi ketinggian awan-awan dan mau menyamai yang maha tinggi. Jadi iblis itu kehendaknya adalah untuk bekerja dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk meninggikan statusnya di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu adalah yang berikutnya. Dia tidak hanya berkehendak, tapi berkehendak untuk apa? Untuk bekerja, meninggikan statusnya. Ya. Jadi, slide berikutnya. Jadi ini urutannya. Dimulai dengan keinginan untuk iblis. Semua dimulai dengan keinginan, ya, statusnya naik. Kedua, keinginan itu diikuti dengan kehendak. Kehendak itu adalah udah jadi rencana yang ada dalam hati, ya. Dan kehendak atau rencana tersebut diikuti lagi dengan pekerjaan, bekerja, ya, untuk mencapai apa atau melakukan yang direncanakan atau dikehendaki, ya. Lalu slide berikutnya, apakah yang terjadi pada saat iblis itu bergantung pada kehendak atau rencana dan pekerjaan perbuatan diri sendiri? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Dia jatuh dari langit. Jadi iblis itu yang berkehendak untuk meninggikan dirinya, untuk bekerja meninggikan dirinya, itu malah jatuh dari tempat yang tinggi, dari langit turun ke bumi. Ya, itu yang terjadi. Apalagi slide berikutnya di ayat 15 dikatakan sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur.
Jadi iblis yang berkehendak dan bekerja untuk meninggikan dirinya itu berdosa, ya. Dan hukum Taurat itu selalu jangan membunuh, jangan mencuri dan seterusnya, itu kan tidak menghendaki manusia mengutamakan atau merencanakan dan mengerjakan menurut diri sendiri seperti itu untuk mencari keuntungan. Ya, jadi iblis juga sama, iblis dihukum mati oleh hukum Taurat. Ya, dan iblis jatuh ke tempat dunia orang mati, ke tempat yang paling dalam di lubang kubur. Jadi iblis jatuh yang tadinya tinggi di langit menjadi jatuh ke tempat yang paling dalam, tempat yang paling rendah. Ya, lalu kita lihat lagi di ayat 16, Yesaya 14 ayat 16, yaitu ayat berikutnya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Jadi iblis itu jatuh, ya, ke tempat yang rendah, sehingga tadinya yang dia kelihatannya mampu dan hebat itu menjadi sangat tidak mampu, ya, statusnya menjadi rendah. Lalu di ayat berikutnya, di slide berikutnya, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, ya, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Jadi iblis itu sebelum jatuh itu telah membuat manusia, ya, atau di dalam kejatuhan iblis itu dia telah membuat manusia itu atau dunia yang ditinggali manusia itu menjadi seperti padang gurun. Padang gurun adalah tempat di mana orang berputar-putar tidak mengerti jalan untuk pulang ke rumah. Ya, jadi iblis itu telah membuat manusia jatuh dan tersesat di padang gurun. Orang di padang gurun itu bekerja dengan kekuatan sendiri untuk mencari jalan keluar, tapi nggak ketemu-ketemu, tersesat. Ya, jadi orang di padang gurun itu adalah wujud dari manusia yang mengikuti kehendak dan pekerjaan diri sendiri, tetapi sia-sia dan menderita. Ya, itu padang gurun. Jadi iblis telah membuat manusia jatuh dan tersesat di padang gurun dengan membuat manusia mengikuti kehendak dan pekerjaan diri sendiri. Oke? Lalu di slide berikutnya, dan menghancurkan kota-kota. Kota-kota itu adalah tempat tinggal manusia. Jadi manusia sudah tinggal di kota, tapi hancur, ya menderita juga. Jadi iblis juga telah membuat manusia itu menderita. Kota-kotanya hancur. Kenapa kota-kota hancur? Kota-kota itu hancur karena mengikuti nabi palsu. Jadi kota-kota itu sudah ada di tanah perjanjian, tapi hancur. Kenapa bisa hancur tanah perjanjian? Karena nabi palsu. Ya, jadi iblis juga telah membuat manusia mengikuti nabi palsu. Ya, lalu berikutnya, slide berikutnya, dan yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Bangsa Israel pernah dibuang di tanah Babel, ya, Babylon, ya, terkurung, ya, dan tidak bisa pulang ke tanah perjanjian. Ya, di tanah Babel dia menjadi hamba dan menderita dan menjadi budak, ya, menderita. Itu wujud dari agamawi, Babel. Babel itu menara Babel, ya. Dan waktu itu bukan waktu menara Babel dibuat, tapi waktu Israel di tanah perjanjian dia pernah dibuang ke tanah Babel, ya. Nebukadnezar itu rajanya itu di Babylon. Jadi Babel itu adalah wujud dari penjajahan oleh Babel atau agamawi kepada manusia, pada orang percaya, bangsa pilihan. Ya, jadi iblis juga telah membuat manusia kehilangan berkat dari rumah Bapa atau tanah perjanjian dengan membuat manusia terkurung pada ajaran agamawi atau ajaran iblis di tanah Babel. Ya, itu yang seperti itu. Jadi iblis itu yang iblis lakukan. Jadi iblis itu yang bergantung pada kehendak dan jalan diri sendiri, itu telah melakukan, menularkan jalan dia, kehendak dia itu kepada manusia. Jadi iblis telah membuat manusia menderita melalui 3 cara. Hanya 3 cara. Ya. 1, manusia membuat manusia bergantung pada kehendak atau rencana dan perbuatan diri sendiri sehingga tersesat di padang gurun. Dan membuat manusia mengikuti nabi palsu yang mengajarkan kehendak dan cara diri sendiri untuk naik statusnya di hadapan Tuhan. Dan ketiga adalah membuat manusia
terpenjara oleh ajaran-ajaran agamawi, ya. Ajaran agamawi itu apa? Ajaran agamawi itu adalah yang mengajarkan manusia itu dengan berbuat baik, dengan berusaha berkehendak dan berencana dan melakukannya menjadi statusnya tak naik di atas Tuhan. Artinya manusia membuat dirinya bisa lebih baik. Itulah jalan agamawi. Ya. 3 hal tadi. Jadi semuanya bergantung pada kehendak dan jalan diri sendiri. Baik oleh karena diri sendiri seperti itu, atau karena mengikuti nabi palsu yang mengajarkan itu, atau karena ajaran dari agamawi, ya, orang yang seperti itu. Ya, jadi iblis sudah menularkan cara dia kepada nabi palsu, kepada agamawi dan kepada manusia. Ya, iblis yang jatuh. Makanya manusia jatuh. Makanya nabi palsu jatuh, makanya agamawi jatuh. Ya. Nah, sekarang kita lihat di Alkitab apa yang terjadi adalah yang mengikuti jalan ini adalah Kain, ya, Kain antara lain, ya, banyak sekali tapi Kain. Oke, kita pakai contoh Kain. Kain jatuh dalam dosa. Lalu kita lihat di Kejadian 4 ayat 3 dikatakan, setelah berapa lama waktunya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain itu percaya Tuhan, memberikan persembahan. Ya, Kain bukan orang kafir. Kain mengenal Tuhan dan memberikan korban persembahan. Ingat ya, Kain mengenal Tuhan dan memberikan korban persembahan. Nomor ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi pada awalnya, hati dari Kain adalah berkeinginan untuk menyembah Tuhan yang dia kenal. Ya, itu Kain. Ini Alkitab ya. Alkitab yang ngomong ya, bukan ajaran dari agamawi orang-orang tertentu ya. Ini Alkitab yang ngomong ya. Ini logos, ngomongnya begitu. Kain adalah orang yang mengenal Tuhan dan ingin menyembah Tuhan. Ya, berkeinginan untuk menyembah Tuhan. Oke? Lalu di slide berikutnya. Apa yang terjadi di Kejadian 4 ayat 5 ayatnya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, nyatu Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, jadi Kain itu berkeinginan untuk mendapatkan perhatian Tuhan atau diindahkan Tuhan, atau kalau bahasa Inggrisnya God's favor. Ya. Jadi apa salahnya berkeinginan untuk mendapatkan God's grace atau favor atau perhatian Tuhan atau peduli Tuhan? Ada yang salah nggak dengan itu? Ya, lalu kita lihat di ayat berikutnya, ayat 6. Ya, biar logosnya yang cerita ya, bukan agamawi yang cerita. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi, Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi sebetulnya, persembahan Kain nggak salah. Yang tumbuhan itu. Yang sering dikutuk oleh ajaran-ajaran agamawi bahwa Kain itu kasih tumbuhan itu salah. Enggak. Bukan, apakah mau kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kain, kejatuhan Kain adalah karena dia tidak berbuat baik. Keinginan Kain untuk menyembah Tuhan sama sekali tidak salah. Keinginan Kain untuk memberkati Tuhan dengan hasil tumbuhan-tumbuhannya tidak salah. Ini Alkitabnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Mukamu berseri, artinya, bukankah kamu akan berseri karena diberkati Tuhan dan mendapatkan peduli Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan jika engkau berbuat baik? Seperti itu. Jadi sama sekali Tuhan tidak menyalahkan keinginan Kain untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menyalahkan keinginan Kain yang untuk menyembah Tuhan. Tuhan sama sekali tidak menyalahkan keinginan Kain yang memberikan hasil persembahan tumbuh-tumbuhannya untuk meninggikan atau untuk menyembah Tuhan. Sama sekali tidak salah. Ini logos. Ya, ayat yang bicara.
Oke, bukan manusia. Oke, lalu kita lihat. Tetapi jika engkau tidak berbuat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah itu. Jika engkau tidak berbuat baik. Jadi Tuhan mengingatkan kepada Kain untuk berhati-hati pada kehendak diri sendiri Kain. Karena ini adalah awal dari dosa. Jadi persis sama kayak Lucifer, toh? Siapa yang meletakkan Lucifer di langit? Sebelumnya di langit. Siapa? Apakah Lucifer? No. Tuhan. Jadi Lucifer ditaruh di tempat tinggi karena Tuhan. Keinginannya Lucifer untuk naik di tempat tinggi sebetulnya sama dengan Tuhan. Kain juga sama, ingin dipedulikan Tuhan, tidak ada masalah. Tapi hati-hati dengan kehendak diri sendiri. Kain untuk meninggikan diri sendiri di hadapan Tuhan. Ya. Jika engkau tidak berbuat baik, perbuatannya Kain, engkau berbuat baik. Bukan perbuatan Tuhan, engkau berbuat baik. Jadi kehendak Kain untuk bekerja dengan diri sendiri, untuk meninggikan diri, seperti Lucifer, itu yang hati-hati. Ya, seperti itu. Oke? Itu adalah awal. Dosa sudah mengintip. Awal dari dosa. Oke? Lalu, di ayat berikutnya, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Untuk apa? Kita tahu ya, untuk membunuh Kain untuk membunuh Habel. Ketika mereka dari padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi pada waktu Kain berkata, marilah kita pergi ke padang, itulah kehendak Kain terjadi. Kehendak Kain ada menjadi keinginan Kain menjadi kehendak. Keinginan Kain untuk menjadi indahkan Tuhan menjadi kehendak Kain untuk diindahkan atau dipedulikan oleh Tuhan menurut cara Kain. Kehendak itu terjadi. Yaitu menurut cara Kain dengan cara membawa adiknya ke ladang dan dibunuh. Oke? Jadi Kain di sini telah berkehendak di ayat 4, Kejadian 4 ayat 8, Kain telah berkehendak atau berencana untuk menyingkirkan Habel. Supaya status Kain sekarang yang akan menonjol di hadapan Tuhan. Jadi Kain ingin ditinggikan dengan cara diri sendiri. Itulah yang dikatakan awal dari dosa. Ya. Lalu berikutnya. Slide berikutnya. Kata Kain kepada Habel sama ya, marilah kita. Ketika mereka ada di padang, saya kuningin, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu lalu membunuh dia. Jadi pada waktu Kain memukul, itulah Kain telah berbuat atau bekerja atau melakukan ya apa yang dikehendakinya. Apa yang direncanakannya untuk menyingkirkan Habel. Perbuatan dosa telah terjadi. Ya, tadi yang kehendak itu awal dosa, kemudian bekerja itu perbuatannya atau pekerjaan dosa telah terjadi. Oke? Ya, seperti itu. Jadi bagaimanakah dosa itu terjadi? Oke, kita repeat, kita lihat. Pertama keinginan. Oke. Keinginan apakah salah untuk kita ditinggikan, untuk kita naik status, kita ingin untuk lebih tinggi, kita ingin untuk lebih tinggi di hadapan Tuhan, apakah salah? No, tidak salah. Mazmur 37 ayat 4, ini logos yang bicara ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Diinginkan hatimu. Keinginanmu untuk maju, untuk lebih tinggi di hadapan Tuhan. Gak apa-apa. Keinginan itu tidak masalah. Tidak ada masalah dengan keinginan kita untuk mendapatkan peduli, untuk mendapatkan perhatian dari Tuhan, untuk mendapatkan status dari Tuhan. Tidak salah. Ya. Kita tidak dipanggil untuk menderita, untuk berada di tempat yang rendah, kita tidak dipanggil untuk itu. Karena Tuhan juga ingin menyenangkan kita dengan melalui kasih-Nya. Jadi ayatnya bilang, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi sama sekali nggak masalah dengan keinginan. Oke? Oke, nah sekarang kita lihat ya supaya jelas. Jadi salahnya di mana? Ini yang tadi saya gambarin supaya jelas. Jadi yang namanya jalan diri sendiri dimulai dengan keinginan untuk ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada masalah dengan ini.
Berikutnya, jalan diri sendiri ya, ini yang jalan yang salah, adalah kehendak, dari keinginan tadi menjadi kehendak atau rencana diri sendiri. Ini yang salah, ini yang namanya awal dari dosa. Jadi, kalau Lucifer tadi bilang, aku hendak. Kalau Kain, dia bawa Habel ke ladang. Itulah awal dari dosa. Lalu, pekerjaan atau perbuatan diri sendiri. Itulah perbuatan dosa terjadi. Jadi dalam waktu Kain, dia pukul Habel untuk dibunuh. Habel dibunuh. Ya, jadi keinginan tidak salah, tapi kehendak diri sendiri, nah itu awal dari dosa, kemudian perbuatan dosanya itu adalah waktu dia lakukan. Oke? Ya, jadi itu ada beda ya antara keinginan, kehendak, dan perbuatan. Ya, keinginan itu keinginan, perbuatan kehendak itu kadang-kadang kita dikatakan sebagai kehendak, kadang-kadang dikatakan sebagai rencana, kadang-kadang dikatakan sebagai rancangan. Perbuatan itu kadang-kadang dikatakan sebagai pekerjaan atau perbuatan, atau juga kadang-kadang dikatakan sebagai jalan manusia. Ya, kita lihat ya beberapa slide berikutnya, beberapa ayat-ayat. Jadi apakah yang Tuhan ingin kita lakukan? Ya, kita lihat. Oh sorry, ya, kita lihat ya. Nah ini, apa yang ingin Tuhan lakukan? Hai saudara, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Udah selamat ya? Udah percaya ya? Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi dulu sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke? Jadi yang Tuhan bilang, setelah selamat, takut dan gentarlah. Setelah selamat dan menerima grace, kasih karunia, takut dan gentarlah. Kenapa? Karena sudah selamat, jangan ikutin cara iblis. Setelah mengenal Tuhan, jangan ikutin cara Kain. Ya? Jadi setelah kita selamat, kita perlu berhati-hati untuk tidak mengikuti ajaran iblis, untuk kita bergantung pada kehendak atau rencana dan pekerjaan diri sendiri untuk meninggikan status kita di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan yang di ayat Filipi 2 ayat 12, takut dan gentarlah. Karena yang selamat, yang sudah dapat grace, yang sudah mengenal grace, bukan keselamatanmu hilang, tapi sudah dapat grace. Kau masih bisa melakukan yang dikehendaki oleh iblis. Kasih karunia Tuhan tidak akan menyetop kamu untuk itu. Untuk manusia yang sudah selamat bertindak seperti ajaran iblis, yaitu menggantungkan pada kehendak dan pekerjaan diri sendiri. Ya, maka dibilang takut dan gentarlah. Oke, lalu apa yang Tuhan kehendaki? Slide berikutnya. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik menurut kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi setelah selamat, apa yang Tuhan kehendaki? Kita untuk tetap percaya bahwa akan kasih-Nya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang sudah berkehendak dan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan kita yang berkehendak, bukan kita yang bekerja untuk meninggikan status kita. Tapi Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang akan bekerja untuk meninggikan status kita. Ya? Jadi karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemauan, kerelaannya, kehendaknya. Ya, to will. Kalau bahasa Inggrisnya to will. Diterjemahkan menurut kemauan maupun kerelaannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya to will, ya, begitu. Jadi berkehendak dan bekerja. Ya, jadi ini yang Tuhan mau. Yang sudah mengenal grace, yang sudah mengenal kasih karunia pun, kau takut dan gentar. Jangan ikutin iblis, tapi ikutin kasih Tuhan untuk bergantung pada Dia yang akan berkehendak dan bekerja. Ya, itu logos. Oke. Lalu Filipi 2 ayat 13. Lalu lihat. Jadi rencana Tuhan itu adalah rencana Tuhan, rencananya.
rencana Tuhan, bukan rencana kita. Dan bukan yang ada dalam pikiran kita untuk kita meninggikan diri kita. Maksudnya baik. Oh, dengan pelayanan saya ditinggikan. No. Itu rencanamu, bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan ya rencana Tuhan. Oke? Jadi gimana? Rencana Tuhan? Jalan Tuhan? Jadi pertama sama, keinginan untuk ditinggikan oleh Tuhan di dalam diri kita. Tidak ada masalah, Tuhan juga ingin meninggikan kita. Lalu, yang terjadi adalah kehendak atau rencana Tuhan. Itulah awal dari berkat. Bukan kehendak atau rencana dirimu sendiri. Itulah awal dari dosa. Lalu, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berbuat. Itulah pada waktu itu terjadi, berkat Tuhan terjadi. Statusmu ditinggikan. Hidupmu diberkati. Kau diangkat. Ya? Jadi beda ya. Jadi keinginan tidak apa-apa. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kehendak Dia dan juga pekerjaan Dia. Ya. Lalu slide berikutnya. Saya kasih lihat ayat-ayat beberapa tanpa membahas terlalu dalam, ayat-ayat lain di Alkitab yang mengatakan sama. Jadi ayat di Alkitab tuh penuh dengan seperti ini yang sama. Konsep ini bukan hanya di Kain sama ini, bukan. Penuh Alkitab. Seluruh Alkitab isinya kayak gini kok sebetulnya. Asal bisa bacanya. Ya, untuk mengingatkan kita untuk bergantung pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan bukan apa? Untuk bergantung pada Tuhan yang telah berkehendak dan akan bekerja untuk memberkati dan meninggikan status hidup kita. Oke? Ya. Lalu kita lihat. Ini ya, beberapa ayat-ayat Alkitab ya. Terlalu banyak. Saya cuma sebutin beberapa aja. Oke? Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi, siapa yang membangun, siapa yang bekerja? Tuhan. Itu loh. Ya? Ngerti ya? Kehendak dan pekerjaan Tuhan yang harus berkehendak dan bekerja. Jika kita mau diberkati. Oke? Kalau enggak, sia-sia. Ya? Logos yang ngomong ya. Sia-sia. Oke? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Rancangan adalah will atau kehendak. Apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sama, dua hal tadi. Rancangan atau kehendak, dan kedua, Tuhan yang bekerja, atau dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Dia yang memberi. Ya, sama toh? Dia yang berkehendak, Dia yang memberi. Ya, seperti itu. Ya, supaya kita ngerti. Jadilah terima kerancangan dan pekerjaan Tuhan. Ya, meskipun kita sudah selamat. Oke? Lalu berikutnya. Datanglah kerajaanmu. Dua bapak kami udah pada apal, anak-anak kecil juga apal, anak SD, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ada dua hal. Datanglah kerajaanmu, artinya Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kerajaannya. Kedua, jadilah kehendakmu, Tuhan sudah berkehendak. Cuma dua hal lagi toh. Kehendak dan pekerjaan Tuhan toh. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bekerja untuk memberikan kerajaan surga loh. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena kita bisa mengikuti iblis. Tapi kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita dapat kerajaan surga loh. Itulah kehendak Tuhan. Dapat harta kerajaan surga loh. Di bumi. Ya, itulah seperti kehendak Tuhan. Oke, lalu ayat-ayat yang lainnya. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sekali lagi, bekerja. Bekerja. Siapa yang bekerja? Tuhan. Ya, dalam segala sesuatu, semua pekerjaanmu di kantor termasuk, keluargamu termasuk, hidupmu termasuk, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana atau kehendak Allah. Dua lagi ya, rencana dan pekerjaan Tuhan. Semuanya dua.
Siapa yang mengikuti rencana Tuhan, Tuhan akan berbuat baik. Yang mengikuti rencana diri sendiri, kau akan awal dari dosa. Oke, untuk meninggikan diri sendiri, berencana untuk meninggikan diri sendiri di hadapan Tuhan, itulah awal dari dosa. Tapi yang mengikuti rencana Tuhan, ya Tuhan akan berbuat baik untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan yang akan bekerja. Ya, rencana Dia, pekerjaan Dia. Lalu slide berikutnya di Yesaya 55 ayat 7. Sama. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya atau pekerjaannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya, kembali dua hal ya, rancangan dan jalan. Kehendak dan pekerjaan. Baiklah ia kembali pada Tuhan, maka Dia akan mengasihani dan kepada Allah kita sebab Dia memberikan pengampunan dengan melimpahnya. Ya. Jadi jangan, panggilan dari Yesaya 55 ayat 7 adalah jangan ikut rancanganmu, jangan ikut jalanmu. Oke? Lalu ayat berikutnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dua hal lagi ya. Rancangan sama jalan. Kehendak sama pekerjaan. Dari Tuhan, bukan dari kita. Keinginan nggak apa-apa. Kehendak dan jalan. Kehendak dan pekerjaan. Rancangan dan pekerjaan. Ya? Oke, itu ya yang salah. Tuh, jalan sendiri atau jalan Tuhan. Kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Rencana diri sendiri. Hati-hati waktu berencana. Untuk meninggikan diri sendiri. Jangan. Bergantunglah pada rencana Tuhan yang mau meninggikanmu. Dan yang berikutnya dan terakhir, sini saya kasih lihat. Nanti di discipleship saya kasih yang ayat-ayat yang lain. Ya. Mengenai ini, kalau yang mau dengerin discipleship, saya bukain lebih dalam, ya, dari khotbah ini. Yesaya 55:9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ingat ya, iblis ingin meninggikan dirinya melalui rancangan dan jalan diri sendiri iblis. Akhirnya iblis bukannya naik lebih tinggi, tapi masuk malah jatuh ke tempat yang lebih rendah. Oke? Tapi Tuhan di sini melalui Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, pikiran Tuhan, dan jalan Tuhan adalah untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Membawa kita terbang. Makanya Roh Kudus diberikan seperti burung yang bawa kita terbang. Makanya kita dibawa seperti burung Raja Wali ke tempat yang tinggi. Itulah kehendak Tuhan. Sebelum kita berdoa. Sebelum kita dijadikan, Dia sudah berkehendak. Tinggal kita terima nggak kehendak itu atau kita tolak dengan kita ngambil jalan diri sendiri. Tuhan sudah berencana dan berkehendak. Sebelum kita ada. Sebelum kita berdoa. Sebelum kita meminta pun. Sebelum kita ada. Sudah Tuhan merencanakan. Ya, untuk membawa kita ke tempat yang tinggi. Sepertinya tinggi langit dari bumi. Ini ditulisnya ribuan tahun yang lalu ya ayat ini. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini diberikan ribuan tahun yang lalu. Nggak ada di sini yang umurnya dari ribuan tahun ya. Ini sudah diberikan sebelum kita lahir. Oke. Ya. Rencana Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Jadi bagaimana jalan untuk kita ditinggikan oleh Tuhan? Oke, kita lihat ya. Yang pertama saya rekap. Jangan mengikuti cara iblis yang mengandalkan diri sendiri untuk berencana dan bekerja untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Kalau you rencana mau makan apa pagi ini, sore ini, itu nggak apa-apa ya. You bekerja makan apa, jangan berasa berdosa ya. Itu nggak apa-apa. Tapi yang di sini adalah untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan atau mendapatkan God's favor di hadapan Tuhan. Seperti Kain. Ya, jangan ikutin cara iblis atau Kain yang mengandalkan diri sendiri untuk berencana dan bekerja untuk mendapatkan status atau kasih karunia dari Tuhan. Ya, itu jalan agamawi, jalan yang salah. Oke? Nah, berikutnya.
Ikutlah contoh Yesus yang hanya percaya atau menerima, percaya dan menerima kehendak dan pekerjaan Tuhan yang mau meninggikannya. Oke? Makanya di akhir pelayanan Yesus di bumi dikatakan di Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Ya, sebentar lagi kita kan hari kenaikan ya, minggu depan ya. Itu dan terangkat ke surga. Dikatakan Yesus terangkat ke tempat surga yang tinggi. Yesus tidak menggunakan kekuatan diri sendiri untuk naik ke surga. Tapi Yesus terangkat atau diangkat oleh Bapa ke tempat yang tinggi. Itulah untuk kita. Ya. Yang perlu untuk kita adalah percaya dan menerima kehendak dan pekerjaan Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang sangat tinggi. Itulah pekerjaan Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Sebelum kita dibuat, sebelum kita bisa berdoa, sebelum kita bisa bicara pun, itu adalah rencana Tuhan. Dan dia sudah akan melakukannya bagi yang mau menerima kehendak Tuhan. Ya, jadi ikutlah contoh Yesus yang hanya percaya dan menerima kehendak dan pekerjaan Tuhan yang mau meninggikannya. Begitu mudah jadi orang Kristen untuk ditinggikan Tuhan. Hanya percaya dan mau menerima. Seperti Yesus. Lihat ya, iblis yang mau meninggikan dirinya malah jatuh ke bumi. Yesus yang bergantung pada kehendak dan rencana Tuhan, ditinggikan sampai ke surga. Inilah yang rencana Tuhan dan untuk kita. Kita yang seharusnya di bumi. Kalau kita mau menerima rencana dan kehendak Dia, kita ditinggikan sampai ke surga. Seperti burung merpati membawa Roh Kudus membawa kita terbang. Dan kalau kita mau menerima, percaya dan menerima kehendak Tuhan dan Dia yang bekerja, kita akan diberkati. Kerajaan surga datang sendiri ke kita. Kerajaan surga yang tinggi datang ke kita. Karena Dia yang bekerja, membawa itu. Hal-hal yang tinggi kepada kita dan kita dibawa ke tempat yang tinggi. Begitu gampang. Itulah rahasia kerajaan surga. Itulah rahasia Tuhan. Itulah jalan Tuhan. Rancangan Tuhan. Kehendak Tuhan. Pikiran Tuhan. Dan Dia akan berbuat melakukannya. Ya, untuk kita semua. Jadi apa? Saya tutup dengan slide terakhir. Hidup normal. Hidup normal. Kerja, makan, minum. Ya. Dan seterusnya. Ya pakai otak. Tapi hidup normal. Dan percaya pada Dia yang telah berkehendak. Dan akan bekerja bagi kita yang mau menerima kehendaknya. Untuk meninggikan kita. Di atas kelemahan kita. Di atas segala kelemahan kita. Status kita akan diangkat setinggi langit. Status kita yang berdosa. Status kita yang manusia yang penuh dengan kelemahan. Akan dibawa tinggi. Oleh Dia. Yang sudah berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun juga kelemahanmu, Dia bisa bawa kau ke tempat yang tinggi. Karena Dia yang berkehendak. Dan Dia yang bekerja. Apapun juga masalah kita, problem kita, Dia akan sudah berkehendak untuk membawa kita ke tempat yang tinggi. Untuk menjawab segala masalah kita dengan memberikan kerajaan surga, memberikan dirinya sendiri. Itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi hidup normal, pakai otak kita, pakai common sense kita hiduplah normal. Ya. Tapi percaya pada Dia yang telah berkehendak dan akan terus bekerja untuk meninggikan kita di atas segala kelemahan kita sebagai manusia, sebagai orang, banyak kelemahan. Saya punya kelemahan, kalian punya, semua punya kelemahan, apapun juga tidak ada artinya bagi Tuhan. Dan masalah kita, Dia akan memberkati kita dengan ini. Dia sudah berkehendak dan Dia akan bekerja untuk itu. Ya, sekian. Kita akan berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita. Bapa di surga, terima kasih Yesus akan segala berkat-Mu.
Terima kasih ya Tuhan atas segala rencana-Mu dan kehendak-Mu yang sudah Kau berikan, dan sudah Kau nyatakan, dan sudah Kau tulis di dalam logos, dalam firman-Mu. Untuk kami bisa mengerti bahwa Kau sudah berkehendak dan berencana, dan Kau sudah melakukannya, dan Kau akan melakukannya terus dalam hidup kami. Bagi yang mau menerima Engkau, ya Tuhan, untuk kami bisa ditinggikan dan ditolong dan dibawa ke tempat yang tinggi dan mendapat segala berkat dari kerajaan surga, mengatasi segala kelemahan kami. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan minggu pertama ya, jadi kita akan melakukan perjamuan kudus. Kembali ya, kita masing-masing udah ada ya. Jadi kita lihat dari 1 Korintus ya 11 ya. Ayat 23 ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Lalu di ayat 25 Tuhan Paulus ya, melalui surat Paulus berkata di 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga ya Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan, Kau ingin kami selalu ingat ya Tuhan akan rencana-Mu, akan kehendak-Mu ya Tuhan untuk memberkati kami dengan tubuh-Mu, dengan perjanjian darah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Engkau selalu setia kepada kami untuk selama-lamanya. Engkau mau meninggikan kami, Engkau memberkati kami karena Engkau begitu besar mengasihi kami yang berada di bumi ini ya Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, dan di dalam kehendak-Mu dan rencana-Mu, kami semua akan menjadi baik, karena Engkau tidak pernah gagal, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memberikan segala puji hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.